Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Ngomong-ngomong tentang keberuntungan ya, kayaknya Brook cocok kita sebut menjadi salah satu orang yang paling beruntung. Walau emang dia kembali hidup dalam wujud tulang, akan tetapi hal itu malah memberikan banyak keuntungan bagi diri Brook sendiri. Ya, sebenarnya kekuatan buah iblis yang Brook miliki yaitu Yomi Yomi Nomi ya, memberikan seseorang kesempatan untuk bangkit kembali setelah kematian pertama mereka. Sehingga kasarnya ya, bisa dibilang kekuatan itu memungkinkan seseorang untuk hidup kedua kalinya dan tentunya mereka memiliki kekuatan yang berhubungan dengan jiwa. But sayangnya ya, yang terjadi pada Brook ketika dia tewas, jiwa Brook terlambat untuk menemukan tubuh aslinya. Makanya ketika ditemukan kondisinya tubuh Brook sudah tinggal berbentuk tengkorak. Hal inilah yang menyebabkan kenapa meski Brook memiliki kekuatan buah Yomi Yomi Nomi, tapi dia malah hidup kembali dalam wujud tengkoraknya guys. Nah, cuman yang menarik ya, ternyata meski berada dalam wujud tengkoraknya, Brook memiliki beberapa keuntungan yang gak dimiliki oleh siapapun, yang mana hal itu bakal Mr. jelasin one by one di konten kali ini. So, without any lang again, it's time to new content lah. Let's go. Guys, keuntungan yang pertama jelas ada di kondisi tubuh Brook yang gak terlalu membutuhkan makanan dan minuman, layaknya karakter-karakter lain ketika kehabisan tenaga. Pasalnya, kalau kita ingat-ingat lagi, di pertemuan pertama kalinya kru topi jerami dengan Brook, di situ kita tahu ya, kalau Brook sedang berada di sebuah kapal karam di tengah lautan segitiga Florian Triangle. Kan udah segitiga ya. Yang mana dirinya tentu gak memiliki stok makanan atau minuman sama sekali dalam waktu yang lama. Bayangin aja kalau hal ini terjadi pada karakter lain kayak misal Sanji dan Zeff yang belajar kalau harta tak selamanya berharga. Ya kacau lah. So ketika Brook terdampar di suatu pulau tanpa adanya sumber makanan ataupun minuman, ya bangkit kembali dalam wujud tengkorak, Brook setidaknya memiliki kelebihan tersebut. Next, kelebihan Brook yang kedua ada pada tubuhnya yang ringan. Ya setelah kru topi jerami bertemu dengan Brook dan Luffy secara langsung mengajak Brook untuk ikut bergabung menjadi bagian kelompok bajak lautnya guys. Di momen itu Brook tidak langsung mengiyakan karena kondisinya ya, bayangan miliknya sedang berada di Moria. Nah, di salah satu momen di saat kapal milik Luffy sudah mendekati Thriller Bark, kita disuguhi salah satu momen yang gak pernah terbayangkan bisa dilihat, di mana ada orang bisa berlari di atas air. Apalagi hal ini dilakukan oleh orang yang telah memakan buah iblis. Ya, Brook bisa melakukan hal itu karena dirinya hanyalah tulang berulang, sehingga tubuh dari Brook sangatlah ringan, hingga dia sendiri bisa berlari di atas air tanpa perlu takut jatuh apalagi tenggelam guys. Next, dalam wujudnya yang sekarang, Brook bisa dibilang awet muda atau tidak akan menua. Tapi dia malahan tetap bisa bertambah kuat meski bertambah usia. Bayangin aja ya, saat ini kondisinya kalau dilihat secara umur, Brook sudah memasuki umur 90 tahun. Yang mana kalau kita bandingin sama Rayleigh aja ya, Brook masih 12 tahun lebih tua dari Rayleigh. Tapi bahkan pasca time skip ya, Brook sekarang kondisinya jauh lebih kuat daripada 2 tahun yang lalu. Hal yang mungkin harusnya gak bisa dilakukan oleh manusia lainnya, karena Rayleigh sendiri aja ya, seiring bertambahnya usia justru semakin melemah atau melambat. Soalnya hal itu memang hal yang sangat wajar terjadi guys. Next, kelebihan yang dimiliki oleh wujud tengkorak Brook adalah tidak mati saat bagian kepalanya terpotong. Malahan Brook masih bisa berbicara dengan santai dan tetap hidup. Ya, momen ini sebenarnya terjadi di chapter 643 saat Brook sedang bertarung di pulau manusia ikan melawan salah satu bawahan Hody Jones. Di momen itu ya, Brook yang kepalanya ditarik dan harusnya terputus, dia malahan terus lanjut hidup dan berbicara. Hal yang jelas gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasanya. Soalnya terputus bagian kepala jelas sama dengan kematian kan? Akan tetapi di momen itu sebenarnya Brook sendiri menjelaskan kalau salah satu kekuatan yang dia miliki berkat memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi, yaitu dirinya bisa mengeluarkan jiwa pada tubuhnya sendiri sehingga orang-orang bisa melihat Brook dalam wujud hantunya. Tapi hal itu juga ternyata dapat dikombinasikan dengan wujud tengkorak Brook yang selama tulangnya masih gak kenapa-napa, mau dia terbelah atau terputus seperti apapun, Brook yang jiwanya bisa keluar dari tubuhnya bakalan bisa menyatukannya kembali karena dia gak punya otot ataupun organ tubuh lain, sehingga hal itu menjadi sangat mungkin untuk dilakukan. Istimewa sih ini. Lanjut, walau gak punya otot ataupun organ tubuh lain, namun Brook bisa dianggap memiliki daya tahan tubuh yang malah jauh lebih kuat dari manusia pada umumnya. Ya, karena kalau kita ingat-ingat ke momen saat kru topi jerami menerima serangan dari Bartholomew Kuma di penghujung arc Thriller Bark, di momen itu selain Sanji dan Zoro yang berebut mengorbankan dirinya, walau sebenarnya mereka sendiri masih kesulitan untuk berdiri,
Luffy setelah menerima serangan dari Kuma tentunya ya. Tapi ternyata gak hanya Zoro dan Sanji aja yang masih bisa kembali bangkit, atau seenggaknya membuka mata setelah menerima serangan dari Kuma itu. Karena faktanya ya, Brook yang mengetahui dan melihat secara langsung momen dari Zoro dan Sanji yang berebut mempertaruhkan dirinya demi Luffy. Hal itu berarti selain Zoro dan Sanji, Brook menjadi salah satu orang yang masih berhasil bangkit setelah menerima serangan kejut dari mantan Shichibukai Bartholomew Kuma. And last, tanpa adanya beberapa organ tubuh dan hanya dalam wujud tengkorak, Brook memperlihatkan kalau dirinya memiliki keuntungan lain yang sangat berguna, yaitu dirinya menjadi kebal terhadap berbagai macam jenis serangan. Ini serius loh guys, bayangin aja, Brook kebal dari gas beracun yang ada di Panghazard. Lalu dirinya juga berhasil bertahan dari virus menular Ice Oni milik Queen karena Brook gak punya darah ataupun kulit yang menempel pada tengkoraknya. Terus Brook juga ternyata kebal dari serangan petir, karena saat dirinya terkena serangan itu, Brook hanya bilang tanpa daging yang bisa terbakar, petir bukanlah apa-apa bagiku. Beberapa serangan itu kalau aja terkena bukan terhadap Brook, tentunya akan berdampak sebaliknya, di mana gak ada satupun yang kuat menahan gas beracun atau bahkan virus menularnya Queen. Apalagi yang namanya petir, kita sendiri udah pernah diliatin bagaimana overpowernya Enel dengan kekuatan petirnya. Kayaknya kalau Luffy aja bukan lawan alaminya ya, gak mungkin kru topi jerami bisa melewati Arc Skypiea dengan mulus. Well, kayaknya kalau dilihat dari sudut pandang lain, walau secara tampilan Brook mungkin kecewa ketika melihat dirinya bangkit dalam wujud tengkoraknya saja, padahal kalau dilihat dari kekuatan buah iblis yang dimilikinya, di mana dia bisa memiliki kesempatan kedua yang berarti, harusnya Brook bisa hidup kembali dengan wujud normalnya. Cuman karena beberapa hal yang tidak berjalan dengan baik, Brook harus rela kembali bangkit dalam wujud tengkoraknya guys. Tapi tentunya, setidaknya dalam wujud tengkorak ini, Brook bisa memiliki beberapa kelebihan yang gak mungkin bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya meski dilanda ketidakberuntungan, namun di sisi lain Brook masih memiliki keberuntungan lainnya yang membantunya untuk menjalani kehidupan keduanya. Yang mana hal ini bisa dia rasakan berkat kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Ya, tinggal kita tunggu bakalan seperti apa aja kekuatan awakening dari buah iblis yang dimakan oleh Brook ini. Karena kita sendiri udah tahu bagaimana konsep awakening bekerja, sama halnya dengan bagaimana buah iblis terlahir dari harapan seseorang. Sehingga bukan gak mungkin rasanya kalau emang kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nomi ini ya sebenarnya ada untuk menghidupkan kembali orang lain. Jadi bukan cuma memberikan kesempatan kedua kepada sang pengguna, melainkan memberikan kesempatan lainnya juga kepada orang lain. Ya kalau kalian bingung, menghidupkan orang yang telah mati. Ya gak tahu dah ini Yomi Yomi Nomi semengerikan apa nantinya. So kayaknya cukup segitu dulu terkait konten kali ini guys. See you again next time. Adios Karimelo, stay safe everyone. Salam Animedia.